tul fitrati ail khilqati wa zakatus shaumi wa zakatul badani wa shadaqatul fitri bisalasati asya'a. Artinya, dan wajib zakat fitri. Zakat fitri juga disebut dengan zakatul fitrah. Jadi artinya yang bagus memang bilangnya zakatul fitri. Itu yang sahih. Kenapa? Karena kemarin udah dibahas tuh. Ya, terkait tentang persyaratannya orang yang ngeluarin zakatul fitri kan harus ya menemukan dua unsur, akhir Ramadan sama awal Syawal. Makanya disebut zakatul fitri. Artinya fitri itu ya Idul Fitri. Ya, makanya zakatul fitri, Idul Fitri. Ya, jadi kalau belum masuk Syawal ya belum kewajiban. Ya, makanya disebut zakatul fitri. Tapi kalau kita nyebut zakat fitrah juga kagak salah. Ya, sebab nanti ada yang bilang zakatul fitrah boleh. Artinya zakatul khilqah, asal kejadian, yaitu ya apa kejadian manusia setelah puasa itu kembali bersih. Ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min zulumihi kayauma waladathu ummuh ma min mauludin ila yuladu alal fitrah. Nah, itu kata-kata fitrah di situ. Jadi zakatul fitrah. Ya, jadi artinya kagak salah juga kalau nyebut zakat fitrah. Cuma harus paham aja tuh. Ya, jadi ada yang bilang zakatul fitri, ada yang bilang zakatul fitrah. Bahkan ada yang bilang lagi zakatus shaum. Zakat karena habis puasa. Karena orang kalau habis puasa Ramadan kemudian tidak diakhiri dengan bayar zakat, maka nanti puasanya terkatung-katung. Bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Nah, makanya disebutlah zakat fitrah atau zakatul fitri itu disebut zakatus shaum. Ya, ini terpengaruh banget puasanya. Ya, kita puasa udah sebulan full, tapi kita kagak mau zakat fitri atau zakat fitrah, ya puasanya terkatung-katung. Dalam arti nggak diterima tuh ya puasa selama 1 bulan. Nah, karena dengan sebab puasa itu diterima di ngeluarin zakat, maka zakatnya disebut zakatus shaum. Ada lagi disebut zakat badan, karena memang kaitannya untuk membersihkan badan. Gitu. Kalau harta namanya zakat mal, hartanya yang dibersihin zakat mal. Kalau badannya yang dibersihkan zakatul fitri, zakat badan. Kemudian ya ada juga yang menyebut wasodaqatul fitri sodakoh. Kalau tadi zakatul fitri, ada yang bilang lagi sodaqatul fitri. Sodakoh bermakna yang wajib. Ya berarti zakat. Sodaqatul fitri, zakatul fitri. Nah, syaratnya bisalah sati asya. Ada 3 persyaratan. Asya dimana umurin. Ada 3 sesuatu. Bal bi arbaati arkanin. Bahkan ada yang bilang 4 rukunnya. 4 ya yang harus dipenuhi. Ya kalau dalam Fathul Qorib bilangnya 3. Tapi kalau dalam Tausyihnya ya itu bilang 4 kata Imam Nawawi. An-niyatu wal muaddi anhu wal malul muadda. Jadi ada orangnya, ada barangnya, ada harta yang dikeluarkannya. Amman niyatu fatakunu minal muaddi an nafsihi au amman talzamuhu fitratuhu. Niat itu diperuntukkan buat siapa? Buat orang yang mau mengeluarkan buat pribadinya atau buat orang yang wajib ya itu dizakatin fitrahnya, karena memang napakonya ditanggung sama orang tersebut. Makanya nanti pakai niat tuh. Kalau kita kagak niat kagak sah. Misalnya nawaitu ya an ukhrija zakatal fitri an nafsi, itu buat diri kita. Kalau kita ngeluarin buat istri kita an zaujati,
Kalau kita ngeluarin buat anak kita an waladi, ya begitu. Ya, jadi kita harus niatnya buat siapa? Buat dirinya sendiri berarti an nafsi. Kalau buat istrinya an zaujati. Kalau buat anaknya an waladi atau an binti. Ya, itu disebut namanya. Bahkan kalau anak kita yang udah dewasa, yang udah balik kemudian kita mau keluarin zakatnya, kita panggil tuh. Kita panggil dulu, minta izin dulu. Nah, saya mau keluarin zakat fitrah kamu. Ya, itu. Jadi nanti niat ya biar dia sendiri. Kalau dia enggak tahu, enggak sah itu. Apalagi tanpa seizinnya. Atau istri mau ngeluarin zakat fitrah tanpa diketahui sama suaminya, sama enggak sah. Nih istri duitnya banyak, tiba-tiba dia ngeluarin aja dah, ya enggak ngasih tahu suaminya, ya itu juga enggak boleh. Jadi izin dulu, ya sama suaminya, bang, saya mau mengeluarkan zakat fitrah saya, mohon izinnya. Ya itu kalau diizinin silakan. Ya jadi nanti ya harus ada pendampingan istilahnya, karena memang istri yang wajib ngeluarin zakat fitrahnya siapa? Suaminya. Kalau istrinya mau ngeluarin sendiri harus minta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Nah kalau ya dia mau mengeluarkan buat anak-anaknya yang sudah balik, ya itu pun harus minta izin terlebih dahulu kepada anak yang sudah balik. Kalau yang belum sih ya emang dia yang wajib ngeluarin, ya udah dikeluarkan saja, ya tinggal diniatkan, ya seperti itu caranya. Watakunu anhul azlu anil mali, dan adalah dia itu harus ya menyingkirkan anil mali daripada hartanya. Jadi kalau udah diniatkan dikeluarin dulu tuh, ya jangan dicampur lagi beras yang udah ditaker. Ya itu jangan dicampur lagi dengan beras yang memang milik kita yang belum dikeluarkan zakatnya. Jadi disingkirkan. Au'in dan dam'i, atau ketika menyerahkan ilal mustahiki kepada mustahik. Ya apalagi kalau udah langsung diserahin ke mustahik, ya udah. Kalau baru niat doang tapi belum diserahkan, mesti dipisahin. Ini zakat fitrah yang kita udah niatkan, cuma belum sempat diserahkan kepada siapa? Kepada mustahiquz zakah. Nah itu boleh ya. Jadi kita udah niat mau menyerahkan kepada mustahiq zakatnya si A, tapi si A nya belum ada, kita pisahin dulu ya, nanti tinggal kita kasih saat dia sudah berada. Makanya kalau panitia zakat tuh, kalau memang udah diterima kemudian dia udah mau menyerahkan kepada siapa, si A atau si B mustahiquz zakah, kebetulan mustahiquz zakahnya belum ada, ya itu nanti boleh dikasihnya misalnya setelah Idul Fitri. Kalau memang udah dipisahkan, udah diniatkan, ya udah tidak dicampur, nah itu boleh. Ya karena mustahiquz zakahnya saat itu tidak berada di tempat tersebut. Ya masih berada di tempat ya yang mungkin jauh dari situ. Wa amal muaddi anhu payustaratu fihi amrani, adapun orang yang mengeluarkannya disyaratkan dua. Al awalu al islamu, pertama syaratnya Islam. Fala tahrujul fitratu atau fala tukhrajul fitratu, maka tidak boleh dikeluarkan zakat fitrah an kafirin, daripada orang kafir. Fa innahu, maka sesungguhnya orang kafir, la fitrata, tidak wajib zakat fitrah ala kafirin asliyin, atas orang kafir asli an nafsihi, daripada dirinya. Ya, jadi syaratnya orang Islam. Kalau orang kafir tidak wajib zakat fitrah, illa kecuali annahu yalzamuhu fitratu man talzamuhu mu'natuhu, bahwasanya orang kafir wajib ya itu mengeluarkan zakat fitrah terhadap orang yang memang wajib ditanggung napakohnya. Ya, ada orang kafir kemudian dia punya budak misalnya, orang Islam atau bukan budak, siapa aja yang memang
tanggungannya, napakohnya, dia itu orang Islam yang ditanggung napakohnya. Buat dirinya orang kafir tidak wajib, tapi buat orang lain yang ditanggung napakohnya karena orang tersebut Islam wajib dikeluarin. Siapa yang mengeluarkan? Orang kafir tadi. Begitu ya Bapak. Buat dirinya dia kagak wajib, nggak zakat fitrah. Tapi ada orang yang ditanggung napakohnya, dia orang Islam, maka wajiblah dia mengeluarkan buat orang yang ditanggung napakohnya karena memang statusnya dia Islam. Ya kan kadang-kadang terjadi begitu. Ya kalau memang terjadi begitu, ya apabila orang yang wajib ditanggung napakohnya orang Islam, berarti zakat fitrahnya ditanggung sama orang kafir. Fatajibu alaihi, maka wajib tu zakat fitrah maksudnya alaihi atas orang kafir. Fi raqiqihi, itu contohnya budaknya. Ini orang kafir nih Pak, dia punya budak. Budaknya orang Islam. Kan budak itu enggak punya. Ya, sehingga napakohnya yang tanggung tuannya. Tuannya orang kafir. Nah, kalau di mau zakat fitrah, maka nanti yang wajib ngeluarin adalah tuannya, walaupun tuannya orang kafir. Wa qaribihi, atau kerabatnya. Jadi orang kafir punya kerabat yang dia wajib tanggung napakohnya. Nanti ketika mau bayar zakat fitrah itu kerabatnya ya yang ngeluarin siapa? Ya orang kafir itu sendiri. Karena memang ya orang kafir itu menanggung ya napakoh kerabatnya yang muslim. Min usulin, misalnya usul. Kalau usul tuh ke atas, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya. Wapuruin, kalau puru ke bawah, anaknya, cucunya, dan ke bawahnya. Itu semuanya tanggungan yaitu orang kafir karena dia masuk daripada kerabatnya, baik ke atas maupun ke bawah. Kerabatnya al-muslimin atau al-muslimain itu fi raqiqihi wa qaribihi al-muslimaini. Ya, jadi kerabatnya yang dua-duanya muslim, baik raqiq muslim maupun kerabatnya yang muslim. Bisigati tasniyati. Sigotnya lapaznya tasniyah muslimaini. Ya, jadi bacanya min usulin wa furu'in al muslimaini. Bisigati tasniyati, dengan sigot lapaz isim tasniyah. Liujubi nafaqatihi ma'alaihi, alasannya karena kewajiban napakoh yaitu rokik dan kerabat ya alaihi atas orang kafir. Wasani, yang kedua, ayudrika waktu ujubi zakatil fitri, bahwasanya orang yang mengeluarkan zakat tadi sudah mendapatkan atau menemukan waktu wajib zakat fitrah. Allazi huwa akhiru juz'in min Ramadanin, yaitu akhir juzuk daripada bulan Ramadan. Jadi orang yang wajib zakat fitrah itu syaratnya pertama dia mendapatkan akhir juzuk daripada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan akhirnya tanggal 29, nah itu tanggal 29 dia ada di situ. Kalau akhir Ramadan istiqmal tanggal 30, nah berarti tanggal 30 dia ada menemukan tanggal 30 akhir Ramadan. Terus apalagi yang kedua? Wa awwala, dan dia juga harus menemukan juz'in min Syawal, unsur juzuk daripada bulan Syawal. Nah pas terbenam matahari masuklah tanggal 1 Syawal, dia menemukan, dia ada. Nah itu wajib ya Bapak Saudara. Jadi itu ada dua, akhir Ramadan plus awal Syawal. Kalau ada orang yang menemukan itu, maka wajiblah dia zakat fitrah. Seorang bayi yang dilahirkan pada akhir Ramadan, tanggal 30 Ramadan lahir. Nah, malam takbiran dia udah wajib zakat. Orang tuanya nambahin satu lagi. Kalau kebetulan ini anaknya baru lahir pas
di penghujung Ramadan tanggal 30. Kemarin-kemarin tuh keluarganya udah dibayarin zakat fitrahnya semuanya. Tiba-tiba tanggal 30 dia ya baru saja alokasi anak lagi 1. Ya sampai malam takbiran ketemu, ya wajib bayar zakat fitrah, tambahin 1 lagi. Kalau itu anak meninggal di akhir Ramadan, lahir di pagi hari tanggal 30, asar meninggal, ya kagak wajib. Karena tidak mendapatkan awal Syawal. Atau lahirnya di malam takbiran. Ya Pak ya, lahirnya di malam takbiran. Wajib nggak keluarin zakatnya? Tidak. Karena tidak mendapatkan akhir Ramadan. Jadi dia dapatnya tuh di akhir ya dan di awal. Kalau dua-duanya dapat, insya Allah ya itu wajib dah. Ada orang meninggal tanggal 30 Ramadan, wajib nggak zakat fitrah? Kagak. Ya. Tanggal 30 Ramadan dia meninggal dunia. Nah itu dia tidak wajib bayar zakat fitrahnya karena dia tidak mendapatkan malam takbiran. Lahir malam takbiran kagak wajib juga bayar zakat fitrahnya karena tidak mendapatkan akhir Ramadan. Jadi harus ada 2 juzuk, itu persyaratan. Jadi 1 orang Islam, kedua dia mendapatkan 2 waktu, ya 2 unsur, akhir juzuk dari Ramadan, awal juzuk daripada bulan Syawal. Walau bi juz'i syamsi, sekalipun dengan sebab terbenamnya ya juzuk matahari min akhiri yaumin min syahri Ramadan, di akhir hari daripada bulan Ramadan. Wahina izin, pada saat itu patuh roju zakatul fitri, maka dikeluarkan zakat fitrahnya aman mata kalau ada orang yang meninggal dunia ba'dal ghurubi, setelah terbenam matahari di akhir bulan Ramadan. Sebab kalau udah terbenam matahari otomatis udah masuk tanggal 1 Syawal. Itu begitu. Ya, 1 Syawal. Cuma kalau ya dia misalnya tanggalnya 29, ya nungguin orang ngelihat bulan dulu, ya. Nah, kalau ngelihat bulannya ya kelihatan, ya baru. Ya, kalau enggak ya berarti masih unsur Ramadan. Emang agak susah. Seperti kemarin kejadian, ya katanya bulan udah 4 derajat, ya udah besar. Nah kemudian ada ru'yatul hilal, ya ternyata nggak kelihatan bulan, ya malamnya baru ngumumin, ya dari ya Palakia NU. Nah kemudian hari Sabtunya udah pada baca apa? Doa akhir dan awal tahun, ya kan? Ya, malam tuh baru ada informasi, ya kan repot. Nah bagaimana itu? Nah itu harus dipikirkan kembali tuh yang model-model begitu, ya. Ya, sebab itu agak repot. Ya, padahal diprediksi katanya itu tanggal 1, ya, karena dari bulan derajatnya. Nah seperti itu. Makanya hari ini kalau yang udah baca doa akhir awal tahun pada hari Sabtu, ini tanggal 9 puasa Tasu'a kita. Nah begitu. Kalau yang memang keyakinannya dia ngelihat bulan, ya kemudian ya dia tidak ngelihat bulan, nah itu nanti masing-masing dikembalikannya, gitu. Jadi kalau sekarang versi yang awal ya tanggal 9. Kalau menurut informasi dari ya surat keterangan PBNU berarti ini tanggal 8. Nah begitu. Makanya ya saya sampaikan ke jamaah begitu. Ya ente mau ikut yang mana? Tinggal pilih aja. Nah begitu. Jadi ini nih yang harus dipikirkan juga. Nah seperti itu. Kemarin-kemarin dia udah memberikan info-info bahwa ya itu bulan udah 4 derajat. Nah seperti itu. Ya jadi kita sekarang puasa ya ini
tanggal 9, berarti besok tanggal 10 Asyura. Ya seperti itu. Tapi ya informasi dari NU sekarang ini hitungannya tanggal 8, besok tanggal 9. Jadi beda tuh. Ya agak repot juga emang tuh, agak repot. Solusinya bagaimana tuh yang begitu? Ya pemerintah kan udah menetapkan ya tahun baru kan, ya itu hari apa? Hari Minggu gitu. Sebab merahnya. Enggak tanggal Sabtunya ya hari Senin. Sebab kalau hari Senin libur. Ya, nah kemarin libur enggak Senin? Enggak. Tuh. Mestinya harus diulang kembali. Kalau mau tanggal 1 libur tuh hari Senin. Nah, seperti itu. Ya. Jadi kemarin kita kaget juga tuh pas banget dapat informasi udah di malam hari. Nah, seperti itu. Ya udah, karena memang diprediksikannya biasanya kalau 4 derajat ya itu udah tinggi, udah nampak kelihatan. Tapi kan hari Sabtu hujan terus tuh ya. Iya, yang hujan dari pagi kan. Terus mendung. Ya, seperti itu, ya. Nah, inilah ya, jadi ya itu hitungannya agak berbeda sedikit. Ya, jadi nanti bagaimana kembalikannya ya kepada diri kita masing-masing lah, keyakinan. Nah, seperti itu. Jadi yang puasa hari ini berarti ya dia udah Tasu'a. Besok tinggal 1 kali lagi puasa, yaitu hari apa? Asyura. Ya, hari Selasanya Asyura, seperti itu. Nah, ada lagi yang model kalau lebaran dia ya punya tugas ngelihat bulan tapi kagak kelihatan. Tapi besok di lebaran. Nah, itu gimana itu? Ya, kalau saya mah kagak ngelihat, ya tinggal bagaimana informasinya. Kalau ente ngelihat lebaran, tapi ente kagak ngelihat, kok bisa lebaran? Gitu. Padahal kan ente yang langsung begitu. Kayak Ipul kemarin lebaran. Ya, padahal dia suruh ngelihat bulan, tapi dia nggak kelihatan bulannya. Ya, besok lebaran, ya. Nah, begitu. Berarti membohongi dirinya sendiri, ya kan? Begitu. Mestinya kalau dia punya keyakinan emang kagak ngeliat bulan, besok dia jangan lebaran, ya kan? Begitu. Nah, jadi kalau saya emang kagak ngeliat, nah begitu, tinggal nunggu informasi. Kalau dibilang nggak kelihatan, ya saya kagak lebaran. Tapi kalau saya ya ngeliat ternyata saya kagak lihat bulan, ya kayak orang basmol. Kalau orang basmol, kalau dia kagak ngelihat, ya besok dia kagak lebaran. Nah, begitu. Tapi kalau dia ngelihat, dia lebaran. Ya, orang lain terserah mau ngelihat mau kagak, tapi dirinya ya enggak ngelihat, ya dia jangan lebaran. Ya, seperti itu. Makanya ada konsekuensinya, Pul. Ya, begitu. Ya, jangan ente ya punya tugas ru'yatul hilal kagak ngelihat, tapi ente lebaran. Kan membohongi diri sendiri. Ntar dimintai pertanggungjawaban di sana. Lebih bagus nggak usah ngeliat, ya. Nah, tinggal ngikutin ya info yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau orang basmol itu begitu tuh. Kalau seandainya ya kiai-kiainya pada ngelihat bulan, terus informasinya ya nggak kelihatan, sekampung tuh nggak ada yang lebaran. Nah, tapi kalau dilihat emang kelihatan bulan, ya besok dia lebaran pasti. Ya seperti, jadi sesuai. Ya, jadi konkret apa yang dia lakukan itu sesuai. Ya, konsekuensinya ditanggung. Ya, ditanggung seperti itu. Nah, ini terkait tentang ya kalau ada orang meninggal dunia. Nah, begitu. Kalau dia meninggalnya ya sebelum terbenam matahari, ya berarti kagak wajib zakat gitu. Tapi kalau udah terbenam matahari itu udah masuk tanggal 1. Ya, kalau udah masuk tanggal 1 ya udah berarti dia wajib juga. Ya, meninggalnya habis sholat Isya. Ya, begitu. Atau habis terbenam kira-kira 3 menit, 4 menit, 5 menit. Nah, itu sama. Ya, itu dia sudah ya wajib bayar zakat fitrah. Karena kalau udah terbenam tuh berarti udah hitungannya masuk tanggal 1 Syawal.
Nah ini aturan mainnya seperti itu. Namanya 2 juzuk. Ya, jadi juzuk yang pertama akhir Ramadan, juzuk yang kedua awal Syawal. Itu harus didapatkan semuanya. Ya, ini yang dikatakan ya duna ya apa namanya min syahri Ramadan wahidin padukhraju zakatul fitri amman mata ba'dal ghurub. Ya setelah terbenam. Wa amman dan dari orang-orang wulida dilahirkan qoblahu sebelumnya walau bilahzotin sekalipun lahzoh. Lahzoh itu artinya masa yang sangat singkat. Kalau orang-orang tua kita dulu ngartinya lahzoh itu sekejap mata. Itu lahzoh. Walaupun cuma sekejap mata, kan sekejap mata itu waktu yang sangat singkat sekali. Ya, walau bilahzah. Duna man wulida ba'dahu tidak masuk orang yang lahir setelahnya. Waduna man mata qablahu tidak kalau ada orang yang meninggal dunia sebelumnya. Nah itu. Waduna dan bukan mayahdusu ba'dahu orang-orang yang terjadi setelahnya au ma'ahu atau bersamanya. Minikahin misalnya nikah. Kan nikah begitu juga. Seketika dia udah menikah ya itu nanti istrinya termasuk yang wajib dia berikan nafkah. Maka otomatis istri tersebut yang biasanya kewajiban orang tuanya itu perempuan setelah dia nikah qabiltu nikahaha wa tazwijaha otomatis udah menjadi kewajiban dia. Itu kan lahzoh sekejap mata sebentar. Jadi pas dia bilang qabiltu sebenarnya dia bilang qabiltu aja udah sah. Ya, jadi kalau ada calon pengantin ya dibilang zawajtuka wa ankahtuka ya terus dibilang nakdan dibilang qabiltu udah sah ya. Cuma kalau kita kan nambahin lagi qabiltu nikaha wa tazwijaha alal mahril ya mazkur nakdan. Sebenarnya qabiltu aja pas terbenam matahari ya udah pada saat itu tuh udah dibilang qabiltu pas terbenam matahari ya itu dia ya udah namanya istrinya ya berarti wajib dia mengeluarkan zakat fitrahnya bukan lagi kewajiban orang tua daripada itu perempuan sebab tanggung jawabnya udah pindah sekarang kepada suaminya. Itu namanya menikahin. Wa islamin atau orang Islam dia tadinya bukan orang Islam dia baca 2 kalimat syahadat. Nah itu jadi pas banget sebelum terbenam matahari ya awal ya atau akhir Ramadan kemudian sebelum ya itu terbenam matahari udah masuk Islam. Habis masuk Islam langsung terbenam matahari berarti dua-duanya dia temukan ya berarti dia wajib bayar zakat fitrah karena dia udah masuk orang Islam. Wa milkin dan pemilikan ya atau wa milki rokikin atau dia yang memiliki itu budak wagoniin atau orang kaya fa innahu la yujibuha maka sesungguhnya itu yang disebutkan tadi tidak wajib bayar zakat fitrah li adami wujubi zalika waqtil wujub karena tidak adanya ya waktu wajib 2 juzuk tidak ditemukan maka orang-orang yang tadi tidak kewajiban bayar zakat fitrah tapi kalau 2 juzuknya dia temukan otomatis kewajibanlah dia membayar zakat fitrahnya seperti itu. Nanti baru wa amal ya apa muaddi payustaratu fi salah satu syurutin dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru
kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tansiruh bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna uluman nafi'ah. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.